Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kuncoro, NPM 1901011005 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Jadi dalam video kali ini saya membuat video tentang proses pengajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak dan pembelajarannya. Saya tahu dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada hari ini? Udah pada sarapan belum nih? Ya, kalau belum sarapan nanti istirahat ke kantinnya. Baik, jadi sebelum kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Cek. Haji Kusuma, Bambang, Beni, Dinda, Faiza, Putri Ramahasana. Wah, rajin-rajinnya anak kelas ini ya. Senang Bapak nih kalau anaknya rajin-rajin semua. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian akidah. Nah, siapa yang tahu pengertian akidah? Ya, Putri silakan. Wah, bagus. Beni? Ya. Haji? Ya. Ya, baik, akan Bapak jelaskan ya. Jadi, dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan, at-tausik yang artinya kepercayaan atau keyakinan yang kuat, dan dari kata al-ihkam yang berarti mengokohkan. Sedangkan secara istilah yang umum, akidah merupakan iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang mempercayainya. Makna akidah secara syar'i adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga kepada qadar yang baik ataupun yang buruk. Hal ini disebut juga dengan rukun iman. Nah, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa akidah merupakan iman yang teguh yang bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga kepada takdir, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, dalam akidah ini terdapat dua dalil. Apa itu dalil? Jadi, Bapak terangkan sedikit. Dalil merupakan keterangan yang dijadikan suatu bukti kebenaran. Dalil dapat dijadikan bukti penguat yang mendukung argumentasi seseorang. Nah, dalam akidah sendiri, dalil dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalil akli, dan yang kedua, dalil nakli. Siapa yang tahu pengertian dalil akli dan dalil nakli?
Ya Putri, silakan. Bagus. Yang lain? Ya, Beni. Jadi Bapak jelaskan. Dalil akli merupakan dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Dalil akli ini merupakan dalil yang digunakan untuk membuktikan berbagai perkara yang bisa diindra sebagai jalan atau perantara untuk mencapai kebenaran yang pasti dari keimanan. Yang meliputi di dalamnya adalah beriman kepada Allah, pembuktian kebenaran Al-Quran, dan pembuktian bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Sedangkan dalil nakli merupakan dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, meskipun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, akan tetapi kita tuh harus sadar bahwa sekuat apapun daya pemikiran kita, kita tidak akan mampu mengetahui hak zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Pengambilan dalil untuk perkara akidah berbeda dengan pengambilan dalil untuk perkara hukum. Kenapa berbeda? Karena akidah mensyaratkan dalil yang bersifat pasti. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Oleh karena itu, sumber pengambilan dalil bagi masalah akidah ini harus pasti sumbernya dan pasti penunjukan dalilnya. Sumber yang sudah tergolong pasti adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang metode-metode peningkatan kualitas akidah. Jadi, dalam peningkatan kualitas akidah itu ada beberapa metode yang dapat kita yakini atau kita percayai untuk meningkatkan kualitas akidah kita. Jadi yang pertama, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat muslim itu harus memiliki akidah yang benar tentang Allah, bahwa Allah adalah esa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas yang memberikan petunjuk tentang jati diri Allah. Kemudian yang kedua, meyakini Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi dengan kuasa Allah, alam semesta diciptakan dengan sangat mengagumkan. Alam raya diciptakan oleh Allah dengan tujuan, bukan dengan sia-sia. Jadi dengan meyakini Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan juga seluruh isinya, itu dapat meningkatkan kualitas akidah kita. Kemudian yang ketiga, meyakini Allah menghargai dan memuliakan manusia. Jadi kita ini merupakan makhluk Allah yang terhormat dan fungsional. Kehormatan ini dapat kita lihat dari segi kesempurnaan penciptaan kita dibandingkan makhluk lainnya. Kemudian yang keempat, meyakini Allah memberi petunjuk sebagai pedoman hidup. Nah, sebagai umat muslim, sudah jelas pedoman hidup seorang muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Jadi dengan 4 metode yang Bapak sampaikan tadi, itu bisa membantu kita meningkatkan kualitas akidah kita. Dengan meyakini setiap metode-metode itu, kualitas akidah kita insya Allah akan meningkat. Nah, jadi dari apa yang Bapak telah sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Putri ingin bertanya, Putri?
Sudah paham ya? Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada yang bertanya, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.